Baik, selanjutnya adalah di fitur styles ini nanti digunakan untuk membuat format di judul, subjudul. Jadi nanti bisa membantu untuk membuat daftar isi otomatis atau table of content nanti menggunakan gabungan fungsi ini di styles ini. Kemudian untuk find ini untuk menemukan kata, replace untuk mengganti. Jadi misalnya ada kata yang salah ingin diganti, ya ketika replace, nah mau diganti apa? Fashion designer. Fashion dengan fashion. Nah misalnya diganti F-nya yang besar, nah, replace all. Oke, maka dari itu jadinya F-nya besar semua. Itu fungsinya replace. Kemudian select, seperti biasa untuk select object. Kalau ada objeknya, kalau tidak, biasanya select bisa langsung seperti ini. Untuk seleksi objek. Kemudian di menu insert. Di menu insert ini yang sering dipakai adalah di tables, picture, shapes, ya. Smart art, chart itu yang sering dipakai. Kemudian header, footer, page number. Tuh. Untuk pembuatan untuk page, nah ini untuk cover page, blank page, dan page break. Ini untuk memisahkan halaman. Kemudian ada table. Bentar kursornya. Nah, untuk table mau diisi berapa? Sesuai dengan kebutuhan. Jika akan membuat dokumen dengan ada table, misal untuk membuat daftar nama, oke ini nah ini bisa di center seperti ini. Bagus. Nah, kemudian di sini di table ini juga ada menu. Nah, kalau di klik kanan di table ini ada split, ada measure, nah ada border styles. Nah nanti kalian explore sendiri, ini bisa untuk membuat warna garis seperti itu. Nah, untuk mengembalikan bisa di undo. Kemudian ada menu merge jika ingin menyatukan kolom atau baris jadi satu. Nah itu menggunakan merge seperti itu. Kemudian ada lagi di menu insert, ada insert pictures,
Kalian bisa pilih gambar yang kalian inginkan di mana. Nah, misal ini, dimasukkan. Letakannya pun juga bisa disetting. Nah, seperti ini. Atau ada di sini layout optionnya. Nanti jika disatukan dengan teks, nah, misalnya ini saya cut dulu, Ctrl X, terus mau saya taruh di sini misalnya. Nah, jika dengan layout ini teks wrapnya square, ini bisa masuk di sini. Nah, kemudian jika type, nah ini akan lurus. Kemudian ada behind the text, truth, bisa masuk di tengah-tengah. Kalau ini adalah top and bottom, nah terpisah di atas dan bawahnya gambar. Ini ada behind the text, ada in front of the text. Jadi menindih, kalau in front of the text menindih teksnya. Jadi pilih yang sesuai kebutuhan, atau in line with text. Ini bisa terpisah antara gambar dan paragrafnya. Berikutnya untuk yang shape ini sama sebenarnya fungsinya, memasukkan objek-objek yang diinginkan. Di sini misalnya ada text box, juga bisa jadi membuat shape, kemudian diberikan tulisan di dalamnya, itu juga bisa. Nah, seperti ini. Ini pun bisa filenya bisa diganti-ganti. Terus shape outline-nya atau garis luarnya juga bisa diganti. Nah, bisa kalian explore sendiri di sini. Berikutnya adalah di menu insert ada lagi smart art. Smart art ini bisa untuk bagan, bisa untuk grafik. Sesuai cari, kalian bisa gunakan sesuai dengan kebutuhan. Kalau chart, grafik ada sendiri ya, ada chart ini, ada bentuknya kolom, ada line, ada pie, seperti itu, untuk menyajikan data. Oke. Kemudian fitur yang sering dipakai lagi adalah header footer. Jadi misalnya di sini untuk memberikan catatan di bagian atas ya untuk header, kalau footer untuk catatan kaki. Kita coba di sini. Coba di sini adalah misalnya Microsoft Word. Oke. Kemudian untuk bagian footernya, percobaan untuk footer. Nah, bisa coba misalnya footernya diberi, nah seperti ini. Ini sudah otomatis. Kemudian bisa ganti tulisannya. Nah, okay. Kemudian ada lagi yang penting adalah page number. Nah, page numbernya mau saya taruh di bawah, di bagian kanan. Nah, kenapa footernya hilang? Jadi pemberian footer bisa sekalian dengan halaman. Mau ada tulisannya sama halamannya langsung juga bisa. Nah, bisa seperti ini. Atau ini tulisannya di custom, nggak harus nama juga bisa. Kemudian
Dan di sini desainnya header and footer tools-nya. Nah, ini bisa different first page. Ini maksudnya ketika misalnya memberi penomoran halaman atau header atau footer, itu halaman pertamanya itu tidak termasuk. Jadi misalnya halaman pertama itu karena cover ya, tidak perlu ada header footer. Oke, ini pengaturan letaknya di sini. Oke, itu. Kemudian di sini yang bisa dipakai lagi adalah text box sama seperti yang di shape tadi. Kemudian ini adalah word art. Nah, art kalian bisa bikin tulisan-tulisan yang macam-macam stylenya ya. Stylenya bisa macam-macam. Kalau ingin dibesarkan bisa di klik kanan. Nah, ini juga bisa seperti ini. Atau di home, di font ini juga bisa. Tinggal disesuaikan dengan bidang yang mau diberi word art. Oke, kemudian selanjutnya adalah simbol. Nah, ini di menu simbol ini ada equation sama simbol. Jadi equation ini untuk menuliskan rumus matematika. Kalau simbol ini hanya simbol-simbol tertentu saja. Kita coba di equation. Nah, variasi rumusnya ada di sini. Ada fraction sesuai kebutuhan aja. Biasanya yang sering dibuat adalah pecahan. Nah, misal X. Nah, tinggal panah atas, panah bawah aja untuk pindahnya. Oke. Kayak gitu. Jadi jika bersusun, tambah, nah, insert lagi. Nah, misalnya ditambah 2 pangkat 2 kayak gitu. Atau nah, kalau ukurannya bisa diperbesar juga. Oke. Kalau simbol, bedanya dengan simbol ini adalah kalau simbol nah, sesuai ini aja, yang misalnya simbol mata uang, kemudian kurang lebih centang, atau kalau mau cari yang lain lagi ada di more symbol, kemudian akan muncul sesuai dengan kebutuhan Anda. Nah, seperti ini. Bisa dipilih yang nah, misal ini melodi insert close. Oke. Nah, setelah simbol dan equation ada menu draw, tapi ini tidak semua versi ada, tidak perlu dipermasalahkan. Kemudian desain, di sini ada themes, title. Ini juga jarang dipakai karena biasanya kita lebih suka custom. Kemudian watermark, ini untuk memberikan tanda air di dokumen kita. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian untuk page color, untuk memberi warna di halamannya. Jadi nanti semua halaman akan berwarna. Kalau tidak perlu. Kemudian page border, ini mau diberi hiasan, mau dikasih art seperti ini bisa. Misal. Jika tidak juga tidak masalah. Jadi itu tadi sampai dengan menu desain. Selanjutnya akan saya sampaikan di part ketiga.